kalau ada manfaatnya kan orang sudah tahu manfaatnya itu ampas sagu, minimal masyarakat bisa menjual ampas sagu itu. Ada nilai tambahnya dari ampas sagu itu, dari limbah. Terus kalau misalnya sudah ada pabrik yang mau mengambil, pun kalau tidak bisa jadi biogas, ya bioetanol lah atau biodiesel lah, itu kan diambil. Jadi misalnya pengusaha membeli ampas sagu itu dari masyarakat, minimal satu, mengurangi timbunan ampas sagu, dua, mengurangi pencemaran bau dan pencemaran ke lingkungan, yang ketiga, ada pendapatannya masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Didaktif, diskusi daring interaktif yang diadakan oleh Perpustakaan Supiati. Semakin menarik ternyata. Mungkin yang menjadi diskusi kita selanjutnya, Deng, berkaitan dengan contoh-contoh konkret. Jadi tadi itu kan tapi ternyata bisa juga menjadi alkohol. Ya, saya pernah dapat sih penjelasan itu tentang bahwa apa itu tapi kalau sudah lama ndak dikonsumsi, itu kan biasa muncul jamur itu, Deng. Iya. Yang jamurnya itu yang kupertanyakan. Apakah itu jamur yang baik atau jamur justru dia merusak sebenarnya kalau dalam tubuh. Kan setahu saya ada jamur yang baik, sama dengan bakteri tadi. Ada jamur yang baik, ada jamur yang tidak baik. Silakan, Deng. Iya. Ya, jadi saya mohon maaf ini kalau ada teman saya, Ibu calon dokter Eka Pratiwi monitor, karena bidangnya beliau ini kalau soal ini kan termasuk salah satu mikrobiologi. Iya. Jadi ini kita bedakan. Jadi saya hanya kupas-kupas luar ini. Harus dibedakan antara jamur dengan bakteri. Oh iya tahu. Iya. Betul. Karena kalau jamur itu lain juga jenisnya, karena sistemnya itu jamur tidak masuk di tadi biomasa itu, jadi bioetanol, biogas apa dan lain sebagainya. Karena yang kerja adalah bakteri. Yang kalau jamur, tapi yang saya bisa jelaskan ya, namanya juga makanan kalau sudah lewat waktunya dan berjamur, itu kalau jamur yang seperti itu sudah tidak, salah satu cirinya makanan sudah tidak bisa dikonsumsi adalah jamur itu. Itu. Kalau muncul jamur ya? Iya, kalau di makanan yang sudah lewat. Sama dengan roti. Iya, makanya dikatakan kadaluarsa karena sudah muncul makhluk halus, nah bilang orang biologi, makhluk halus karena hanya bisa dilihat oleh mikroskop yang halus-halus. Iya. Oh. Jadi itu definisi makhluk halus untuk orang dapat punya. Iya. Saya mau dapat lanjutan contoh-contoh, Deng, selain ampas sagu yang kebanyakan orang lakukan. Kayak tadi ternyata ada tahu juga. Itu kan kalau tidak salah bahan dasarnya kedelai ya. Iya. Kedelai. Kemudian apa lagi selain limbah gula? Limbah gula. Oh, tebu ya? Iya. Butuh saya penjelasan itu, Deng. Jadi jadi kan ampas kan gula, sistemnya juga seperti di sagu. Jadi kan ada ampasnya, ampas tebu. Iya. Ampas, proses menjadikan gula itu kan ada ampasnya, ada juga limbah, air limbah. Jadi semua proses di bahan organik dari limbah pertanian itu modelnya seperti itu. Jadi ampas tebu bisa digunakan, air limbah proses dari pembuatan gula juga bisa. Begitu. Kembali tadi tergantung dari komposisi bahan organik yang ada di dalamnya. Intinya biogas itu bisa apapun biomasa yang kita gunakan, yang penting ada CHO, karbon, hidrogen dan oksigen di dalamnya. Oksigen. Iya. Ada karbohidratnya.
Oh, ada karbohidratnya begitu. Nah, iya. Berarti nasi, beras ya. Boleh. Beras. Nah, nasi itu kan limbah domestik, itu kan limbah hasil rumah tangga. Sayur yang dibuang, nasi yang busuk, apa namanya, kulit buah. Orang ada kulit pisang, kulit apel, sawi yang busuk, itu semua limbah organik. Bisa. Kecuali macam, jadi kalau plastik bukan ya? Kalau plastik bukan. Plastik itu anorganik. Anorganik. Iya. Iya. Gitu. Jadi kalau kertas, Deng. Kertas itu kan kita Kertas. tahu jika kertas itu dari pohon. Iya, pohon. Iya. Nah, itu kan selulosa juga. Ada Oh, juga iya, itunya. Ada juga karbohidratnya. Begitu saja kata kuncinya. Kalau dia organik, sangat Iya. potensial untuk iya. Biogas. Nah, itu kelebihannya biomasa. Kalau tadi tenaga surya kan kita hanya butuh cahaya matahari. Nah, kalau hujan tidak bisa dipakai. Iya. Tinggal istilahnya diserap, dimasukkan di apa namanya itu, plat yang biasa itu yang menangkap cahaya matahari. Nah, itu kalau angin, kalau misalnya tidak ada angin, nah itu kan tenaga angin cocoknya memang di daerah yang banyak angin seperti Jeneponto, Nah, Sigap. itu. Nah, Kalau di misalnya Pacelanga, Deng, saya angkat tentang usaha garam yang ada di Jeneponto, terus daerah Pacelanga setelah daerah Alu itu, sebelum Tamalate, itu kan ada di situ usaha tambak garam ya. Itu tenaga apa yang dipakai di situ, Deng? Apakah angin atau surya? Yang matahari itu? ini kita mau bikin usaha atau maksudku yang Enggak, prosesnya, Deng. Apakah bantuan dari cahaya matahari itu bagaimana? yang kincirnya. Kincirnya, betul. Apakah angin? Iya. Angin yang dia pakai. Angin ya? Angin ya? Iya, bantuan angin, bisa air. Jadi air dia putar, air memutar turbin. Nah, turbinnya itu nanti bisa menghasilkan energi kinetik. Energi kinetik itu yang dipakai untuk memutar. Itu. Jadi bisa angin, bisa air. Kalau matahari, saya rasa di daerah Jeneponto itu masih, maksudnya yang masyarakat ya, yang penggaraman itu, yang Pacelang itu belum ke arah sana. Tapi kalau air atau angin, saya yakin mereka pakai itu. Begitu ya. Jadi tidak sekadar mengandalkan jasa sang surya di matahari itu. Iya. Karena kalau hujan habislah mereka. Karena kalau kita pakai sang surya, apalagi itu ada namanya yang, aduh saya lupa, ada platnya yang untuk menampung dulu sinar mataharinya, terus masuk ke alat. Nah itu. Betul. Iya, saya pernah dapat itu, Deng. Nah, itu kalau ada kita lihat di daerah, ya kayak rumah-rumah betul. Ya, yang rumah punya itu plat seperti itu. Aduh, saya lupa namanya, astagfirullah. Itu maka dia pakai pasti tenaga matahari. Nah, itu dia pakai tenaga matahari. Nah, di Pacelang kan tidak ada yang begitu. Iya. Yang kita lihat hanya kincir. Betul, kincir. Iya. Berarti sistemnya turbin ya. Iya. Berarti ada perantara yang dimaksudkan, dan jadi perantara yang saya maksudkan itu kayak tadi ada penggambaran kalau tenaga angin itu yang memutar itu ya. Kemudian ya kincir angin itu yang bambu itu ya yang berputar, kemudian apa tadi yang satunya, kalau justru cahaya matahari, saya teringat dengan ada salah satu film itu, Filosofi Kopi. Kayaknya itu yang kita maksud. Jadi ada memang tempat yang di atasnya itu sebagai tempat penyimpanan panel surya. Oh, panel surya namanya. Iya. Oh, siap. Oh, panel surya ya. Iya. Panelnya itu kan yang dia tangkap dia. Jadi dia bikin di atas rumahnya orang, nanti ada panel, jadi cahaya matahari masuk ke panel itu, dari panel itu nanti turun di dalam sistem kelistrikan atau elektro, itu akan diubah menjadi energi listrik. Bisa untuk kasih nyala listrik, jadi itu bisa nanti disambungkan ke meterannya yang punya rumah. Tapi
ya harus ditangkap dulu energinya. Oh begitu ya, makanya nggak boleh langsung, harus memang ada proses tangkapannya dulu ya. Nah kalau matahari langsung itu pergi jadi berjemur, kalau langsung Iya, dipakai. iya. Menarik. Mungkin ada yang lain mau kita jelaskan lagi, Deng? Berkaitan ya saya justru banyak tambahan ilmu hari ini. Iya. Konsekuensinya Jadi, orang bahasa belajar sains. Siap. Jadi mungkin saya itu tadi yang saya mau pedas. Jadi sebenarnya luwuk raya kan. Iya. Itu juga termasuk saya, Deng. Iya, daerah yang Kenapa? terbanyak kan yang punya sagu itu kan Papua, Maluku, Sumatera, Riau, Meranti. Iya, Sumatera. Nah, kita termasuk salah satu daerah Sulawesi. Jadi Sulawesi, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara itu kaya sebenarnya. Tapi kalau kita lihat fenomena sekarang tidak ada, belum ada, itu hanya baru di tingkat pusat, itu tidak ada sinkronisasi antara petani dengan pemerintah setempat. Saya tidak tahu kalau di tempatnya Ibu Indah ya, apa ya, Luwu Utara ya? Luwu Timur? Iya, Luwu Utara. Ya, Luwu Utara. Luwu Utara itu Ibu Indah itu concern betul dengan sagu. Jadi kalau saya melihat Palopo itu kita masih bertahan itu ada karena itu menjadi salah satu makanan yang mau tidak mau wajib ada bagi masyarakat Palopo dan sekitarnya. Ada bilang itu orang istilahnya tidak seru puasanya kalau tidak berbuka kayak dengan kapurung. Kapurung, iya. Nah, itu yang menjadi sampai saat ini itu masih menjadikan sagu itu menjadi bahan yang diminati. Tapi kalau itu sudah bergeser, maka ini juga kita harus antisipasi, jangan sampai nanti sagu itu bergeser jadi bahan lain. Padahal sagu adalah salah satu tanaman khas Indonesia. Karena salah satu negara yang memiliki kawasan sagu terbanyak itu Indonesia. Selain itu ada Malaysia. Kalau di Malaysia itu sistemnya sudah modernisasi. Jadi pabriknya sudah sistem pakai mesin. Kalau kita kan masih tenaga manusia, masih manual itu. Jadi itu anunya pengelolaannya itu, Deng? Iya. Jadi prosesnya kan kita masyarakat sendiri yang pergi cari pohon sagu. Terus dia tebangi pakai sinso, terus dia potong-potong, dia angkat pakai mobil, pakai truk. Kalau di Malaysia itu modelnya sudah tidak begitu, jadi dia lewatkan di sungai. Jadi batang pohon sagu yang sudah dia potong-potong 2 meter panjangnya, itu dia kasih jalan di sungai sampai di pabrik pengolahan. Nah, dimasuk di pabrik pengolahan itu sudah ditangkap oleh mesin. Jadi mesin semua yang proses. Itu karena sudah skala besar. Nah kalau kita tidak, masih manual, jadi masih membutuhkan biaya transportasi untuk membeli pengolah sagu itu harus membeli batang sagunya, kemudian memotong sendiri batang sagunya, mengangkut sendiri. Itu kan ada bensin, ada menggaji orang, sampai di sana harus dipotong sendiri. Untung itu mesinnya sekarang mesin parutnya itu sudah pakai, itu tadi yang saya bilang pakai solar. Itu semua dia proses sendiri. Itu yang harus kita antisipasi. Nah, saya maksud melihat ini, kemarin saya mengikuti seminar online, webinar tentang sagu. Itu orang-orang pertanian itu sudah berusaha bagaimana menanam kembali. Karena sagu itu tanaman cukup lama, jadi jangka panjang, ada umur tertentu baru bisa dipanen. Kalau tidak bisa lewat panen juga. Kalau sudah berbunga baru kita panen, habis itu kandungan karbohidratnya, kandungan patinya tidak gurih mie, begitu. Patinya, sagunya. Sagu. Gitu. Iya. Jadi memang kita harus perlu, bukan hanya dari skala ini, saya cuma melihat dari skala tahap akhirnya karena limbah yang saya bahas, tapi ini kan harus dari awal, dari hulu ke hilir begitu.
Jadi kasihan juga masyarakat kalau tidak dibantu. Betul. Itu Tommy gunanya di akademisi membantu masyarakat yang dia cari konsep alternatif sehingga selama ini mereka tak tahu bahwa ternyata ampas sagu itu bisa dijadikan sebagai biogas misalnya. Iya. Saya baru tahu, saya pikirnya hanya menjadi gas saja itu ampas sagu, ternyata bisa konsep alternatif yang lain seperti yang kita gambarkan tadi, bahwa solar, bensin, apalagi ya, ternyata minyak tanah juga bisa ya? Etanol, iya, bioetanol. Jadi kan minimal kalau ada manfaatnya, kan orang sudah tahu manfaatnya itu ampas sagu, minimal masyarakat bisa menjual ampas sagu itu, ada nilai tambahnya dari ampas sagu itu, dari limbah. Terus kalau misalnya sudah ada pabrik yang mau mengambil pun, kalau tidak bisa jadi biogas, ya bioetanol lah atau biodiesel lah, itu kan diambil. Jadi misalnya pengusaha membeli ampas sagu itu dari masyarakat, minimal 1, mengurangi timbunan ampas sagu, 2, mengurangi pencemaran bau dan pencemaran ke lingkungan, yang ketiga ada pendapatannya masyarakat. Iya. Nah, itu berarti ada nilai tambah. Jadi limbah itu menjadi nilai tambah bagi masyarakat. Minimal itulah. Kalau misalnya kita tidak bisa investasi di pengusaha tidak mau menginvestasi untuk membuat tempat pengolahan limbah dalam bentuk misalnya untuk biogas, minimal diambillah, dibeli itu ampas sagunya untuk diolah menjadi lain. Sebenarnya kalau kita lihat, kalau kita yang saya mau tanyakan, Deng, kita berandai-andai saja ini, Anda punya ruang untuk ketemu sama pejabat atau pemerintah gitu toh, kira-kira butuh berapa dana? Kita berbicara estimasi, perkiraan butuh berapa dana untuk menghasilkan, ya kayak tadi yang kita gambarkan, dia butuh tempat, apa tadi itu istilah yang kita gunakan, kemudian ya semacam alat yang bisa digunakan untuk menampung itu semua ampas, dan kemudian istilahnya tidak lari sahal ini barang. Artinya butuh berapa dana untuk alat itu gitu? Itu sebenarnya kemarin kajian, sebenarnya yang saya mau ambil dari kajian sosial. Jadi kita kan ini di jurusan lingkungan itu ilmunya harus ABC bedeng. Jadi harus ada abiotiknya, ada kulturnya. Jadi kita harus melihat dari sisi sosial, sosial ekonomi. Kemarin itu saya mau melihat sebenarnya potensi ampas sagu ini sebagai biogas di daerah Palopo itu. Cuman begitu saya ke lapangan bertanya tentang biogas, masyarakat tidak tahu. Jadi masyarakat bahkan tidak tahu apa itu biogas. Iya. Maka tidak jadilah saya tidak jadilah saya mengkaji tentang potensi ampas sagu sebagai sumber biogas. Saya hanya melihat, jadi akhirnya saya hanya melihat bagaimana persepsi masyarakat setempat terhadap pengolahan limbah sagu tadi itu. Jadi saya hanya melihat dari sisi persepsinya saja. Ternyata masyarakat tidak tahu apa itu biogas, tidak tahu itu biogas bisa dibikin apa. Itu jadi untuk potensi itu sebenarnya tidak bisa kita menyamakan dengan daerah lain. Jadi kita harus melihat kondisi existingnya. Jadi kita harus hitung berapa luasan bisa menghitung, kalkulasi secara itu untuk membuat digester namanya, tempat penampungannya. Karena berarti lahan juga diperhatikan, lahan juga termasuk yang kita maksud diperhatikan juga ya. Iya, karena jenis-jenis tempat penampungannya juga itu ada macamnya. Ada yang ditanam, namanya fixed dome, jadi dia ditanam. Jadi kita harus menggali lubang besar sesuai ukurannya, kemudian ditanam itu baknya, jadi bak semen. Kita bikin bak semen. Bak semen. Jadi yang kelihatan di atas tanah itu hanya tutupnya. Nah, itu ada yang sistemnya floating, terapung. Nah,
Ada yang sistemnya juga, pokoknya jadi tergantung yang model bagaimana yang cocok pada daerah setempat. Nah, itu harus dikaji, harus ada kajiannya. Iya. Itu belum sampai di pemurnian, baru sampai Iya, bikin, betul. baru masih- digesernya, baru baknya. Iya. Itu. Baru Itu baknya. jadi bisa juga saya kan mungkin selain ampas tahu sebenarnya kalau di kota-kota besar perumahan satu kompleks perumahan itu sebenarnya sudah harus ada satu tempat pengolahan limbah kompleks municipal waste solid waste. Jadi ada tempat pengolahan limbah domestik. Begitu. Jadi semua limbah rumah tangga, kotoran sapi dan lain sebagainya itu diarahkan ke tempat itu untuk menghasilkan biogas. Itu canggihnya. Tapi kan kita di Palopo masih aman, barangkali lingkungannya jadi masih bisa orang belum tingkat pencemaran itu belum terdeteksi. Terlalu jadi iya. Kadang memang kena api baru sadar begitu ya. Ya, betul sekali. Iya ya. Banyak betul ternyata ini penggambaran ampas sagu saja kita kaji ternyata bisa menjadi hasil yang begitu luas. Bisa jadi ini kan yang saya bilang bisa jadi solar. Selain solar, kalau bentuk lain sudah. Halo. Iya. Halo. Oke. Kalau misalnya ini tadi yang saya pertanyakan, ternyata sayur juga bisa ya? Apa itu? Sayur, jadi ampas sayur itu bisa dijadikan juga sebagai. Halo Deng. Halo. Putus. Halo. Iya. Belum jelas? Ya. Jelas Deng? Halo. Iya. Pertanyaan sederhananya Deng. Itu tadi yang persoalan, saya baru tahu bahwa ternyata sayur juga bisa jadi bahan gitu. Bahan biogas. Kalau misalnya dia sudah menjadi bahan baku maksudnya, iya. Kira-kira kalau pernah melakukan penelitian juga, kira-kira butuh mana yang lebih dominan didapat? Sebenarnya sih, kita kan kimia dulu Dento, berarti tahu ya kalau apa istilah tadi teh, komposisinya, saya menyebut komposisi lah, entah kalau dalam kimia apa istilahnya, komposisi untuk lebih dominan banyak menghasilkan energi alternatif itu, apakah sayur atau itu tadi, atau termasuk juga mungkin. Oh ini ada, saya ada yang bertanya deh. Ini dari Abdullah 6478. Mbak, kenapa nggak perusahaan yang mendaur ulang plastik? Pemakaian plastik di Indonesia tinggi, potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan juga tinggi. Oh berarti dia mau bahas tentang anorganik ini. Iya. Begitu Dento, yang kita maksud tadi bahwa plastik itu kan mendaur ulang plastik. Iya, silakan. Ini kalau berbicara skala Palopo, proses untuk mendaur ulang plastik itu alatnya seperti saya bilang tadi, dia butuh sistemnya pirolisis. Jadi harus dibakar, daur ulang plastik itu dibakar tapi pakai combusting sistem pembakaran suhu tinggi. Nah itu tidak sembarang alatnya. Itu kalau daur ulang hanya sekedar konvensional bahwa daur ulang plastik itu bisa kita bikin misalnya tas atau apa dan sebagainya, itu kan tidak seberapa dibanding kalau kita dilebur itu plastik, jadi seperti misalnya daur ulang kertas, dilebur kembali plastik, kemudian dibentuk menjadi sesuatu yang baru. Tapi itu kan biayanya cukup mahal. Kalau ini kita tadi pembahasan kita Pak Andi Karman ini skala skala lokal. Ya, Jadi betul. bukan skala regional.
Kalau misalnya kalau misalnya mau daur ulang plastik, maka kita harus memikirkan tadi itu lokasinya, kemudian investasi alatnya, itu alat untuk mendaur ulang plastik yang sistem pirolisis tadi itu cukup mahal. Begitu. Jadi concern saya, mohon maaf Pak, concern saya memang limbahnya itu betul-betul limbah organik. Saya ke limbah organik. Iya. Jadi begitu Pak Abdullah 6478. Diskursus kita hari ini memang lebih fokus kepada ampas sagu yang kemudian dijadikan sebagai energi alternatif. Mungkin maksudnya Pak Abdullah, mengapa bukan plastik yang kita bincang gitu? Karena penggunaan plastik hari ini tuh begitu banyak. Tapi setidaknya tujuannya tadi dalam penelitian Bu Nur Rahma memang fokus kajiannya berbicara ternyata tidak lepas dari bentuk ya ABC tadi. Salah satu diantaranya adalah culture, budaya. Jadi itu yang kemudian dilihat sehingga betul-betul. Tapi memang sudah ada Kak, sepertinya Dendi yang meneliti berkaitan ini masalah plastik, karena bukan hal yang baru sepertinya kalau plastik. Banyak sekali kalau sudah plastik. Iya, teman saya di sini plastik tapi diolahnya itu pakai bakteri juga. Jadi dari sistem pengolahan plastik itu untuk mengurangi plastik dari pakai bakteri dia. Nah, itu dia. Jadi memang dia bidangnya plastik. Beliau bidangnya plastik. Bakteri? Bagaimana modalnya? Iya, jadi bakteri. Jadi nanti diproses, jadi bakteri itu makan itu plastik. Bakteri itu makan itu plastik, kemudian bakterinya itu digunakan sebagai apa gitu. Nah, itu satu kajian sendiri. Iya. Bakteri spesifik. Jadi ini kajiannya seperti tadi di Karman bilang, organik dan anorganik itu beda. Jadi plastik itu anorganik. Nah, sementara yang saya riset saya itu betul-betul organik. Nah, kembali lagi kenapa saya mengambil ampas sagu, ya berdasarnya tadi kearifan lokal. Tempat saya mencari rezeki itu di Palopo adalah sagu. Kemudian sagu itu kita ambil hanya bagian kecil dari itu, dan yang terbuang itu lebih banyak, ampas sagu dan airnya. Ya itu tadi dasarnya kenapa saya mengambil ampas sagu. Iya. Semakin menarik ini ternyata. Jadi begitu Pak Abdullah ya. Kalau pertanyaan berkaitan dengan mendaur ulang plastik, berarti saya baru tahu juga deh. Saya pikirnya dia sudah tidak bisa didaur ulang itu plastik, karena dia prosesnya butuh waktu yang lama sekali kayaknya itu ya. Beda kalau untuk terurai. Iya, untuk terurai, betul. Iya. Makanya ada kerja bakteri yang cukup spesifik untuk bisa mengolah bakteri plastik itu. Nah, itu kan kajian panjang juga. Jadi betul-betul penelitian tentang plastik juga bagi orang. Bukan, maksudnya saya hanya bisa menjelaskan secara umum karena itu bukan bidang kajian saya. Iya, betul. Artinya setidaknya penggambaran umumnya berkaitan sampah plastik itu memang bisa didaur ulang, tapi sulit untuk terurai ya, maksudnya butuh waktu yang lama. Beda kalau bahan dasarnya dia organik gitu. Ya, bisa juga kalau mau kita berkaitan dengan plastik di Karman, ampas sagu, jadi bahan organik itu bisa kita lakukan lagi penelitian berikutnya. Ampas sagu itu bisa dijadikan plastik biodegradable. Jadi plastik tapi bisa terurai. Nah, itu lain modelnya. Itu bisa juga. Bagaimana tuh itu, Deng? Bagaimana tuh Jadi ampas sagu itu kita proses, pokoknya ampas sagu kita hancurkan jadikan bubur, kemudian pakai proses kimia dan lain-lain sebagainya. Itu nanti menghasilkan plastik. Jadi plastik kan kadang-kadang ada makanan yang kita bisa makan dengan plastiknya. Nah itu bisa dikasih jadi plastik seperti itu, plastik biodegradable. Itu lain ceritanya. Itu plastik organik, bukan plastik anorganik. Gitu. Jadi kalau plastik biodegradable. Yang kayak bagaimana itu, Deng? Contoh sederhana. Ada, tapi ini juga baru. Tapi bukan ampas sagu ya. Orang penelitian kemarin ada penelitian dosen Politani.
itu saya lupa bahannya apa, dia pakai itu. Jadi dia plastiknya itu dia bungkus di sosis, plastik tipis, mirip membran, tipis sekali. Itu bisa langsung dimakan. Plastiknya itu? Iya, itu dari bahan organik. Nah, itu satu kajian juga. Harus dapat itu. Oh, berarti plastik ya? Bisa dimakan. Atau bikin kantong plastik yang bisa digunakan, ya itu tadi bisa dibuang tapi bisa hancur, cepat terurai. Itu plastik biodegradable. Iya. Itu rencana penelitian lanjutan saya. Kalau sudah selesai. Amin. Saya tunggu. Bahkan mungkin nanti termasuk teman Bu Rahma kan ada itu yang dibilang nanti. Saya teringat waktu kita sama-sama minum es krim ya di dekat Undip, dan saya secara pribadi itu bisa dibayangkan bahwa ada es krim rasa kapurung nantinya. Saya tunggu beli itu. Kapurung rasa es krim atau es krim rasa kapurung? Ini es krim rasa kapurung karena di di Palopo kan banyak penjual kapurung. Nah, yang tidak ada itu penjual es krim seperti yang ada di Semarang kemarin kan. Kemudian nanti dirasakan rasa kapurung gitu. Apalagi kapurung sudah masuk. Kapurung itu sudah masuk di KBBI. Deng. Masih banyak yang mau kutanyakan Ki, tapi seperti janji saya karena ini juga mau masuk maghrib di sini. Siap. Ada kebiasaan saya, Deng. Kebiasaan saya adalah ada yang disebut dengan didaktif bertanya. Jadi pertanyaannya itu pilihan, yang A atau yang B. Dan ini harus dijawab cepat. Tolong dijawab cepat ya. Pertama, organik atau anorganik? Organik. Kapurung atau coto? Kapurung. Oh, kapurung ya. Limbah atau ampas? Limbah. Limbah ya. Kita ada yang kimia atau? Kemarin? Kimia. Oke. Fisika atau biologi? Biologi. Biologi. Terakhir, anak atau suami? 5, anak. 4, oh anak, sip. Dari diskusi saya yakin dan percaya banyak hal, masih banyak yang saya mau tanyakan. Saya yakin dan percaya bahwa ini hanya pengantar, dan saya secara pribadi terbuka lagi pikiran saya. Ternyata memang lebih nikmat mengkaji keilmuan itu di luar dari apa yang kita punya. Bidang kajian kita. Iya, bidang kajian kita. Sehingga saya bisa membayangkan bagaimana kemudian nanti karya sastra, apalagi sekarang itu ada yang disebut dengan sastra pariwisata, Deng. Sastra pariwisata itu berbicara tentang, ya termasuk bagaimana sastra yang dikaji berdasarkan lokalitas mereka dan seterusnya. Sekitar 5-10 menit kalimat penutup dari diskusi kita, Deng. Silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Tidak terasa waktu sudah mencapai di penghujung kita pertemuan interaktif kita. Jadi kata penutup saya sebagai orang yang sangat concern di bidang lingkungan, marilah kita mencoba mengolah apapun itu yang ada di sekitar kita agar tidak menghasilkan limbah, agar tidak menghasilkan sesuatu yang terbuang dan mengganggu lingkungan. Sekiranya semua limbah itu Tuhan menciptakan ini, tidak ada yang sia-sia. Limbah pun itu pasti ada manfaatnya. Tak lupa jika ada yang ingin berbagi bersama saya untuk mengkaji tentang limbah, saya terbuka. Silahkan. Mari kita sama-sama mengurangi derita bumi kita ini dengan mengurangi limbah yang bisa menyebabkan pencemaran lingkungan. Saya kira itu. Nanti saya serahkan kembali ke Andi Karman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak, Deng. Iya, siap. Saya pernah membuat quote begini, Deng, bahwa kemanusiaan itu adalah manusia dan alam sekitarnya. Jadi kemanusiaan itu tidak bisa diterjemahkan untuk manusia saja, tapi alam yang pas kita bilang bahwa ayo jangan membuat terus bumi kita ini sakit. Dan acara didaktif yang ke-31 ini saya terus terang masih muka bertanya ini, Deng. Tapi saya simpan dan itu akan kita tagih ke depan. Pertanyaan sederhana akan selalu diajukan kepada kita semua yang belum selesai. Dan cepat atau lambat bukan situ substansinya, tapi yang menjadi persoalan kita adalah berkualitaskah hasil karyamu nanti. Ya, betul sekali. Terima kasih, Deng. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Saya berharap tidak hari ini saja kita mau menerima undangan saya. Insya Allah. Jika ada jarum yang patah jangan simpan dalam laci, kalau ada yang salah jangan simpan dalam hati. Bila ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi, kalau ada umur panjang boleh kita berjumpa lagi. LKND bukan lembaga masyarakat desa. Lebih kurang mohon dimaafkan. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.